Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tismadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal saya dengan judul penerapan model pembelajaran PBL dalam meningkatkan kemampuan primer siswa pada materi bangun rumah sisi datar. Nah, di sini saya akan menjelaskan proposalnya hanya di bagian bab 2 saja, tentang kajian teori atau kajian pustaka. Untuk bab 2-nya yaitu mengenai kajian teori, ada kemampuan primer siswa. Yang pertama itu priming. Nah, menurut Harley dalam Harmayanti tahun 2016 halaman 27 menyatakan bahwa priming adalah salah satu metode dasar untuk menentukan dan mengenali kata secara visual, yaitu dengan mengenali kata berdasarkan pengetahuan-pengalaman sebuah kejadian yang telah diamati atau dialami oleh individu dan disampaikan dengan pemikiran yang logis. Nah, sedangkan yang kedua yaitu kemampuan priming siswa. Nah, untuk kemampuan priming itu merupakan kemampuan mengingat, yang dimana kemampuan mengingat kembali materi yang pernah dipelajarinya, itu untuk kemampuan priming. Nah, di sini menurut Tarlito dalam Aini 2013 halaman 64, mengingat adalah perbuatan menyimpang hal-hal yang sudah pernah diketahui untuk pada suatu saat lain dikeluarkan dan digunakan kembali. Tanpa ingatan maka hampir tidak mungkin siswa mempelajari sesuatu. Yang ketiga itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan mengingat siswa. Nah, di sini menurut Suharman dalam Rahmat 2019 halaman 40 dan 41 menjelaskan ada beberapa faktor yang mempengaruhi ingatan, yaitu yang pertama itu ada efek posisi serial, yang kedua itu keahlian, faktor-faktor yang keahlian, yang ketiga itu pemberian kode khusus, dan yang terakhir itu ada emosi dan efek. Nah, dari beberapa penjelasan di atas itu ada yang keempat itu mengenai indikator daya ingat. Dan indikatornya itu menurut Muhyiddin Shah dalam Rahmat tahun 2019 halaman 42, daya ingat yang baik ada dua, yaitu yang pertama itu dapat menyebutkan dan yang kedua itu dapat menunjukkan kembali. Itu menurut Muhyiddin Shah dalam Rahmat. Untuk selanjutnya ada model pembelajaran problem based learning atau biasa disingkat itu PBL. Ada ini. Selanjutnya itu ada pengertian model pembelajaran. Nah, di sini menurut Sugianto dalam Maulana tahun 2022 halaman 8 mendefinisikan model pembelajaran sebagai suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk merencanakan tatap muka di kelas atau pembelajaran tambahan di luar kelas, serta untuk menyusun materi pembelajaran. Sedangkan menurut Wina Putra dalam Maulana tahun 2022 halaman 8-9 mengatakan model pembelajaran sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar dan mengajar. Sebenarnya banyak model pembelajaran yang dikembangkan oleh guru pada dasarnya untuk memberikan kemudahan bagi siswa untuk memahami dan menguasai suatu pengetahuan atau pembelajaran tertentu. Nah, dari berdasarkan beberapa teori yang dikembangkan tersebut dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah suatu perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam proses belajar mengajar di kelas. Dan di sini juga terdapat pengertian model problem based learning atau PBL, merupakan istilah lain dari pembelajaran berbasis masalah yang melibatkan pada suatu masalah yang dihadapi siswa dalam pembelajaran. Menurut Widayanti dan Nuraini tahun 2020 halaman 14, pembelajaran berbasis masalah adalah suatu proses pembelajaran yang dimulai dengan ide-ide dan membangun pemahaman di atas ide yang telah dimiliki siswa. Nah, mengajar dengan model ini merupakan proses yang memerlukan kepercayaan kepada siswa, yaitu kepercayaan bahwa semua siswa dapat membuat ide-ide yang bermakna tentang matematika, sehingga nantinya siswa akan lebih bersemangat mempelajari matematika. Dengan itu, problem based learning merupakan metode pembelajaran yang digunakan menggunakan masalah nyata sebagai salah satu konteks bagi siswa belajar berpikir, memecahkan masalah dan lain sebagainya.
Nah, dari berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat simpulkan bahwa problem based learning adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan permasalahan dunia nyata untuk mengembangkan kemampuan belajar siswa agar aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok ini akan menumbuhkan minat siswa dalam belajar sehingga akan memperbaiki kemampuan primer siswa menjadi lebih baik lagi. Nah, kemudian di sini ada langkah-langkah model pembelajaran problem based learning. Nah, yang pertama ada orientasi siswa pada masalah. Nah, sini guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, dan juga mengajukan fenomena atau ciri untuk memunculkan masalah dan memotivasi siswa untuk terlibat pada aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. Dan yang kedua itu mengorganisasikan siswa untuk belajar, di mana guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Nah, langkah yang ketiga itu membimbing penyelidikan individu kelompok, di mana guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Dan langkah keempat itu mengembangkan dan menyajikan hasil karya di mana guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karyanya sesuai seperti laporan video dan model, serta membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Dan langkah kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, di mana guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Di sini juga dalam kajian teori bab 2 ada konsep bangun ruang sedatan seperti yang dikemukakan pada judul saya sebelumnya. Itu ada konsep bangun ruang datar, di mana bangun ruang adalah bagian ruang yang dibatasi oleh himpunan titik-titik yang terdapat pada seluruh permukaan bangunan tersebut. Nah, di mana permukaan bangunan itu disebut sisi. Nah, ada beberapa konsep bangun ruang itu. Yang pertama ada kubus, dan juga ada yang kedua ada balok, kemudian ada prisma, dan yang terakhir ada limas. Itu konsep bangun ruang datar. Nah, di sini juga ada hasil penelitian yang relevan, di mana kita melihat penelitian sebelumnya. Nah, yang pertama itu terdapat pengaruh terhadap penerapan model pembelajaran problem based learning. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Widarsa itu tahun 2019 dengan judul penerapan model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Dapat disampaikan bahwa implementasi model problem based learning dapat meningkatkan prestasi belajar matematika siswa kelas 8A semester 1 tahun pelajaran 2017-2018 SMP Negeri 2 Kerambitan. Nah, untuk penelitian yang kedua itu penelitian tentang penerapan model problem based learning dengan pendekatan konseptual. Nah, penelitian ini dilakukan oleh Khotimaka tahun 2018 dengan judul penerapan model problem based learning dengan pendekatan konseptual pada materi bangun ruang datar kelas 8. Nah, dia menyimpulkan bahwa ada 3 yang dapat disimpulkan. Yang pertama itu kemampuan guru mengelola pembelajaran dalam menerapkan model problem based learning dengan pendekatan konseptual pada materi bangun ruang datar dikategorikan sangat baik. Dan yang kedua itu respon siswa setelah diterapkan model problem based learning dengan pendekatan konseptual pada materi bangun ruang datar adalah positif. Hasil belajar yang ketiga, hasil belajar siswa setelah diterapkan model problem based learning dengan pendekatan konseptual dikatakan tuntas. Jadi sangat positif dari ketiga tersebut yang disimpulkan. Dan yang itu dalam bab 2 kajian teori ada juga kerangka teoritik. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan peneliti, maka dapat dilihat rendahnya kemampuan primer siswa pada materi bangun ruang datar, dan guru telah melakukan berbagai upaya melakukan pendekatan. Upaya yang telah dilakukan guru adalah memberikan pertanyaan mengenai materi problem pembelajaran dan mengulang kembali materi yang kurang dipahami siswa setelah proses pembelajaran, namun upaya yang dilakukan guru tersebut belum mencapai hasil yang diharapkan. Untuk mengetahui kemampuan primer siswa adalah salah satunya dengan menerapkan model problem based learning. Dengan menggunakan model PBL ini, siswa akan lebih mudah memahami materi yang didapatnya. Nah, melalui metode pembelajaran berbasis masalah diharapkan pemahaman siswa pada materi bangun ruang datar
Ini ada gambar dari bagan kerangka teoretik. Itu ada 3 tabel. Itu yang pertama, kurangnya kemampuan premium siswa. Nah, setelah itu dengan menerapkan model problem based learning, maka dapat meningkatkan kemampuan premium siswa. Dan yang terakhir itu ada hipotesis tindakan, di mana berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka hipotesis tindakan dalam penelitian adalah jika model pembelajaran problem based learning diterapkan, maka kemampuan premium siswa pada materi bangun sisi datar kelas 8 SMP Negeri 5 Kota Ternate akan meningkat. Itu tadi beberapa pembahasan mengenai kajian teori dalam judul saya. Itu saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.